Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah sistem geometri, yaitu tentang pembuktian teorema dengan corona. Kenapa corona? Karena pembuatan video ini di tengah merebaknya virus corona di seluruh penjuru dunia, bahkan ke Indonesia. Istilah corona sebetulnya saya gunakan sebagai sebuah akronim dari langkah-langkah pembuktian teorema, di mana kita tahu bahwa pembuktian teorema itu paling tidak ada dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Pembuktian menggunakan cara langsung yaitu bekerja mulai dari kondisi yang diketahui kemudian diturunkan kepada sebuah konklusi. Sedangkan pembuktian secara tidak langsung itu dimulai dari pembentukan suatu kontradiksi dari pernyataan yang akan dibuktikan. Oke, kita mulai saja materi ini dan silakan disimak baik-baik. Perlu diketahui bahwa dalam sistem aksiomatik itu meliputi beberapa hal. Pertama, ada yang disebut dengan undefined term atau istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Kemudian ada definisi, kemudian ada postulat atau aksioma, kemudian ada teorema atau dalil. Beberapa istilah-istilah tersebut sudah saya bahas pada materi sebelumnya. Kita lihat dulu beberapa definisi tentang sudut. Pertama, dua sudut berkomplemen, yaitu dua sudut yang jumlah ukurannya 90 derajat. Kemudian dua sudut yang bersuplemen, yaitu dua sudut yang jumlah ukurannya 180 derajat. Kemudian dua garis tegak lurus, yaitu dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Kemudian garis bagi sudut, yaitu sinar yang titik pangkalnya terletak pada titik sudut itu dan kedua sudut yang dibentuk oleh sinar tersebut dengan kaki-kaki sudut mempunyai ukuran yang sama. Maksudnya seperti ini. Jika ada sudut, kemudian kita bisa membuat sinar garis yang titik pangkalnya itu terletak pada titik sudut itu. Nah, kita bisa buat sinar garis seperti ini. Nah, maka akan terbentuklah dua sudut. Nah, ketika dua sudut ini memiliki ukuran yang sama, maka ini disebut dengan garis bagi sudut. Kemudian kongruensi ruas garis, yaitu dua ruas garis yang mempunyai ukuran yang sama. Kemudian ada kongruensi sudut, yaitu dua sudut yang mempunyai ukuran yang sama. Berikutnya ada tiga sifat kongruensi sudut atau segmen. Pertama sifat refleksif, yang kedua sifat simetris, yang ketiga sifat transitif. Sifat refleksif itu maksudnya kongruen dengan dirinya sendiri. Misalnya ada sudut A, maka sudut A ini kongruen dengan dirinya sendiri yaitu sudut A. Kemudian ada segmen garis AB, maka segmen garis AB ini kongruen dengan dirinya sendiri yaitu segmen garis AB. Ini disebut dengan sifat refleksif. Kemudian sifat simetris, ini kebalikan. Misalnya sudut A ini kongruen dengan sudut B, maka sudut B ini kongruen dengan sudut A. Kemudian pada segmen garis, misalnya ada segmen garis AB itu kongruen dengan segmen garis CD, maka segmen garis CD ini kongruen dengan segmen garis AB. Kemudian sifat transitif, misalnya pada sudut ada sudut A kongruen sudut B, kemudian sudut B ini kongruen dengan sudut C, maka sudut A itu kongruen dengan sudut C. Begitu juga pada segmen garis, misalnya ada segmen garis AB kongruen dengan segmen garis CD, segmen garis CD kongruen dengan segmen garis EF, maka
segmen garis AB ini kongruen dengan segmen garis EF. Ini sifat transitif. Berikutnya kita masuk materi inti dari video kali ini, yaitu pembuktian teorema dengan corona. Yang pertama adalah C, yaitu coba ubah dalam bentuk implikasi. Jadi ketika kita akan membuktikan teorema, maka pastikan teorema itu dalam bentuk implikasi. Yang kedua, biar mudah buat ilustrasi. Jadi kita membuat gambar dari teorema tersebut ya, supaya lebih mudah. Yang ketiga, rumuskan apa yang diketahui. Kita menuliskan apa yang diketahui dari teorema. Yang keempat, tuliskan apa yang akan dibuktikan. Yang kelima, niat yang kuat dan rencanakan strategi penyelesaian. Langkah kelima ini merupakan langkah inti yang menjadi berhasil atau tidaknya kita melakukan pembuktian teorema. Karena tanpa niat yang kuat dan tanpa rencana strategi penyelesaian yang baik, maka tidak akan berhasil kita dalam melakukan pembuktian. Langkah terakhir yaitu A, aplikasikan semua rencana dalam bentuk tabel pembuktian. Mari kita lihat contoh penerapan langkah-langkah tersebut. Misalnya ada teorema seperti ini. Jika titik A, B, C, dan D pada satu garis sehingga B titik tengah AC dan C titik tengah BD, maka AB kongruen CD. Langkah pertama tadi pastikan dalam bentuk implikasi. Kita lihat teorema ini sudah dalam bentuk implikasi. Ada jika, ada maka. Maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita buat ilustrasi. Kita bisa buat ilustrasi seperti ini. Ada titik A, B, C, D, di mana B ini titik tengah AC dan C ini merupakan titik tengah BD. Langkah ketiga, kita menuliskan apa yang diketahui, yaitu B titik tengah AC dan C titik tengah BD. Langkah keempat, yaitu kita menuliskan apa yang akan dibuktikan, yaitu bahwa AB kongruen dengan CD. Langkah kelima, kita buat strategi penyelesaian. Maka strategi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memanfaatkan definisi dari kongruensi segmen ya. Kongruensi segmen, kemudian kita juga bisa menggunakan sifat transitif ya. Termasuk juga nanti kita bisa menggunakan definisi tentang titik tengah ya, seperti yang diketahui di teorema. Kita lihat langkah pembuktiannya. Nah, dalam menuliskan pembuktian, kita bisa menggunakan metode tabel seperti ini. Jadi terdiri dari dua kolom, ada kolom pernyataan, ada kolom alasan. Dalam pernyataan ini kita menuliskan dari mulai yang diketahui ya, dari yang diketahui sampai apa yang akan dibuktikan ya, sampai apa yang akan dibuktikan. Nah, di kolom alasan ini kita menuliskan semua alasan-alasan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan dari setiap pernyataan-pernyataan yang dibuat. Ya, kita lihat pembuktian dari teorema ini. Pertama, B titik tengah AC alasannya diketahui. Kemudian yang kedua, C titik tengah BD alasannya diketahui. Yang ketiga, kita bisa menuliskan AB sama dengan BC. Dari mana? Dari nomor 1, karena B titik tengah AC alasannya menggunakan definisi titik tengah. Kita tahu bahwa definisi titik tengah itu adalah sebuah titik yang membagi dua ruas garis itu sama panjang. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Langkah keempat ini juga sama dengan langkah ketiga, kita menggunakan definisi titik tengah, tapi dari nomor 2. Kita bisa menuliskan BC sama dengan CD. Langkah kelima, kita bisa menggunakan definisi kongruensi ruas garis dari nomor 3, sehingga kita bisa menulis AB kongruen BC. Nomor 6 juga sama dengan nomor 5 menggunakan kongruensi ruas garis, sehingga kita bisa menulis BC kongruen CD. Coba kita lihat dari nomor 5 dan 6.
ada unsur yang sama yaitu BC dengan BC, maka kita bisa gunakan sifat transitif dengan menyimpulkan bahwa AB kongruen CD, terbukti seperti yang kita tuliskan di langkah keempat. Coba kita lihat contoh kedua. Ada teorema tentang penambahan sudut yang berbunyi seperti ini, ya. 6 langkah pembuktian teorema itu sebetulnya kita bisa mempersingkat, ya, menjadi 4 langkah saja. Tetapi secara cara berpikir itu tetap ada 6 langkah, tapi dalam penulisan kita bisa menyingkatnya. Sehingga jika ada teorema seperti ini, kita pastikan sudah dalam bentuk implikasi, ya. Ini ada jika, di sini ada maka. Kemudian kita bisa langsung menuliskan apa yang diketahui dari teorema ini, yaitu ukuran sudut APB sama dengan ukuran sudut DQE dan ukuran sudut BPC sama dengan ukuran sudut DQF. Kemudian kita bisa menuliskan yang akan dibuktikan, yaitu di sini ada ukuran sudut APC sama dengan ukuran sudut DQF. Kemudian kita bisa buat ilustrasi gambarnya seperti ini, ya. Dan setelah ini kita langsung kepada tahapan pembuktian. Tentu sebelum ke tahapan pembuktian yang ini, sekali lagi kita perlu perencanaan yang baik sehingga setiap apa yang dituliskan di sini itu memiliki alasan yang jelas dan memiliki cara yang efektif untuk sampai kepada apa yang akan dibuktikan. Karena bisa jadi kalau kita tidak memiliki perencanaan yang baik, kita bisa menuliskan langkah-langkah ini, pernyataan ini panjang sekali dan kita kebingungan, tidak sampai kepada apa yang akan dibuktikan. Oke, kita lihat dari contoh 2 ini. Diketahui bahwa ukuran sudut APB sama dengan ukuran sudut DQE. Yang kedua, diketahui juga bahwa ukuran sudut BPC sama dengan ukuran sudut EQF. Nah, yang ketiga, kita bisa manfaatkan postulat ini. Jika ada A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A tambah C sama dengan B tambah D. Ya, kita bisa lihat. Kemudian yang nomor 4, kita bisa manfaatkan definisi keantaran sinar. Ukuran sudut APB, kita bisa lihat di ilustrasi ini, ukuran sudut APB ditambah ukuran sudut BPC itu sama dengan ukuran sudut APC. Nah, ini definisi keantaran sinar. Begitu juga yang nomor 5, untuk ilustrasi yang satu lagi ini menggunakan definisi keantaran sinar. Sehingga langkah terakhir kita bisa menggunakan prinsip substitusi dari 4 dan 5. Dari 4, 5 itu kita bisa melakukan substitusi sehingga diperoleh ini, ukuran sudut APC sama dengan ukuran sudut DQF, sehingga terbukti. Nah, itu contoh penerapan dari langkah-langkah pembuktian teorema. Mungkin itu dulu materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya akan bahas materi berikutnya pada video selanjutnya, dan sebelum mengakhiri materi ini, saya sampaikan terlebih dahulu ada beberapa postulat yang saya kira akan bermanfaat, termasuk juga teorema dalam pembuktian teorema-teorema berikutnya. Ada postulat tentang penyebelahan sudut, yaitu jika D titik di interior sudut BAC, maka ukuran sudut BAC sama dengan ukuran sudut BAD ditambah ukuran sudut DAC. Kemudian ada teorema pengurangan segmen, yaitu jika AC sama dengan DF, BC sama dengan EF, B di antara A dan C, dan E di antara D dan F, maka AB sama dengan DE. Oke, supaya lebih jelas kita lihat yang postulat penyebelahan. Kita bisa mengilustrasikannya seperti ini. Ini ada sudut, misalnya ini sudut A, ini titik B, ini titik C. Maka kita bisa buat, ya, ada titik D yang merupakan interior dari BAC. Maka ukuran sudut BAC ini yang keseluruhan sama dengan ukuran sudut
BAD ditambah dengan ukuran sudut DAC. Kemudian kita lihat teorema pengurangan segmen. Jika AC sama dengan DF, BC sama dengan EF, B di antara A dan C, dan E di antara D dan F, maka AB sama dengan DE. Kita bisa buat ilustrasi seperti ini. Misalnya ini ada A, B, C, D, E, F. Maka diketahui AC sama dengan DF ya. Ini AC sama dengan DF. AC sama dengan DF, B ini di antara A dan C, E ini di antara D dan F, maka AB sama dengan DE. Nah, maka AB ini sama dengan DE. AB sama dengan DE. Itu bunyi dari teorema pengurangan segmen. Kemudian ada teorema penambahan segmen. Jika AB sama dengan DE, B di antara A dan C, E antara D dan F, maka AC sama dengan DF. Kita bisa buat ilustrasi yang hampir sama dengan yang tadi. Ini ada A, B, C, D, E, F. Maka diketahui tadi AB sama dengan DE, AB sama dengan DE ini. Kemudian A ini B antara A dan C, ya ini benar, B antara A dan C, E antara D dan F, E antara D dan F, maka AC ini sama dengan DF. AC sama dengan DF. Nah, itu teorema tentang penambahan segmen. Kemudian terakhir teorema pengurangan sudut. Nah, kita bisa ilustrasikan teorema ini menjadi seperti ini ya. Ini A, ini B, C. Maka di sini ada sinar garis yang merupakan titik B di sini. Kemudian di sini juga kita bisa buat sudut satu lagi, ini Q, ini F, ini D. Nah, kita juga bisa buat ini titik E. Kita coba lihat teoremanya. Jika ukuran APC sama dengan ukuran DQF, ya, ukuran DQF, ukuran BPC ini berarti ya, BPC sama dengan ukuran EQF, PB antara PA dan PC ini, PB antara PA dan PC, QE antara QD dan QF, maka ukuran APB ini, ukuran APB sama dengan ukuran DQE. Itu bunyi dari teorema pengurangan sudut. Oke, saya harapkan dipahami semua postulat dan semua teorema-teorema ini, karena akan sangat membantu dalam melakukan pembuktian teorema atau dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang berkaitan dengan pembuktian teorema. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebagai kepedulian kita terhadap pandemi corona yang sekarang sedang terjadi, mari kita baca sholawat tibil qulub agar Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Mudah-mudahan pandemi corona ini bisa segera sirna, bisa segera berakhir, dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Mari kita baca sholawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.